Musa bisa membelah laut, itu sesungguhnya kuasa Tuhan bertajalli di dalam diri Musa, akhirnya bisa membelah laut. Terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW membelah bulan, sesungguhnya daya kuasa Tuhan bertajalli pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, akhirnya bisa membelah bulan. Saya mau tanya. Ya, tanya apa? Itu kadang ada makam dibongkar, ada jasadnya masih utuh gitu loh. Ya. Itu mereka semasa hidup cuma punya amalan khusus atau memang karomah gitu loh? Oh gitu. Maksudnya dikubur berapa lama itu? 1 jam 2 jam ya utuh. Ya, namanya kadang makam kuno, kadang sudah puluhan tahun nih. Oh, puluhan tahun. Ratusan tahun juga ada. Ratusan tahun. Terus dibongkar ternyata jasadnya masih utuh. Betul. Tidak busuk gitu. Busuk ya. Ya memang kalau kita mau jujur, memang ada ya kayak gitu Kang Parman. Gini Kang Parman, disitulah pentingnya kita memaksimalkan perjalanan pribadi untuk menembus alam kurbah. Jadi orang-orang yang utuh raganya ketika berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun kok masih utuh, itu tidaklah sesuatu yang mustahil. Sebab di dalam sejarah para nabi zaman dahulu, Ashabul Kahfi saja ya yang tidur berapa ratus tahun itu, terbangun aja dia masih tidak bertambah umurnya, tetap muda, gitu kan? Yeah. Nah, kalau pertanyaan jenengan kayak gitu, itu memang hadiah atau warid, atau anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang sukses mencintai Tuhannya dan menjadi kekasih Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul itu Kang Parman. Nah, dalam rahasia sangkan paraning dumadi, awal akhir hidup dan kehidupan kita, memang ada satu teori yang namanya teori tanazul dan taroki. Kita awalnya sebelum jadi manusia, yang di dunia ini, dulu kita tinggalnya di alam kurbah. Kemudian kita turun dari sisi Tuhan, turun ke dunia ini. Saya jadi Rafiq, sama jadi Parman. Itulah proses turun, tanazul. Lah nanti pada akhirnya di penghujung umur kita akan naik lagi menuju alam kurbah. Itulah taroki. Lah orang-orang yang utuh tersebut adalah orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya, walaupun dia belum mati atau belum wafat, tapi mereka dengan tirakatnya, dengan tarekohnya, dengan perjalanan pribadinya telah berhasil menembus alam kurbah. Jadi dia bisa mati sajroning urip, mematikan egonya, menghilangkan daya kekuatannya dalam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mematikan egonya berarti memfanakan dirinya. Yang ada hanya Allah, la maujuda illallah. Nah, gitu. Nah, orang-orang yang berhasil menyempurnakan perjalanan itu, maka anugerah dari Allah, tubuhnya terlindungi oleh Allah yang maha menjaga, Al-Hafiz namanya. Lagi nih, banyak orang yang mungkin selama ini
taunya ya bahwa ilmu tarekah itu hanya ilmu taroki. Kita sekarang jadi manusia terhijab, terhijab dengan Allah, bahwa Allah itu sesungguhnya dekat. Innahu qarib, ya, aqrabu min hablil warid, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Akan tetapi karena kita nggak sadar, maka kita merasa jauh. Itulah terhijab, disebut ahlul hijab. Kalau sudah bisa membuka hijabnya, makanya ahlul kasyaf, mukasyafah. Kemudian masuk di alam kurbah namanya ahlul syahadah, musyahadah, kan kayak gitu. Nanti selanjutnya and so on, akhirnya semakin dekat dan semakin dekat di sisi Tuhannya. Lah, bahkan ada yang sudah sampai ke sembah ingsun, jadi akunya Tuhan. Kan sembah kan ada sembah nama, sembah sifat, sembah afnal. Ini ada sampai ke sembah akunya Tuhan. Istilahnya gini Kang Parman, jangan hanya menyembah namaku, jangan hanya menyembah sifatku, tapi sembahlah aku. Lah, orang ini sudah sukses ke situ Kang Parman. Lah, kalau sudah sampai di sembah aku itu, karena aku Tuhan itu tidak bisa kita jelaskan, nggak bisa kita definisikan. Makanya di sanalah yang disebut suwung, disebut kosong, disebut ghaib, ghaibul ghaib. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan walladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, itu sembah tertinggi itu yang sudah sampai ke kosong tadi. Tidak ada yang ada kecuali sang aku semesta. Nah, terus kok bisa utuh? Itu mereka bisa mentajalikan semuanya itu dalam tubuhnya, dalam insan kamilnya. Tempatnya insan kamil itu adalah di tubuh ini, kan? Sempurnanya manusia itu yang membedakan daging. Nah, mereka itu bisa mentajalikan afnal, asma, sifat, datnya Allah bertajali pada dirinya. Makanya di dalam ilmu Jawa ada meneng, menep, manekung, manembah, manunggal, tinuntun, tajali. Dan dia berhasil mentajalikan di dalam insan kamilnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah mentajalikan di dalam insan kamilnya, muncullah yang disebut karomah. Nah, kalau kita masih hidup, kalau para rasul dan para nabi, tajaliat Allah, kuasa Allah itu disebut mukjizat. Seperti itu. Musa bisa membelah laut. Itu sesungguhnya kuasa Tuhan bertajali di dalam diri Musa. Akhirnya bisa membelah laut. Terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Sesungguhnya daya kuasa Tuhan bertajali pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, akhirnya bisa membelah bulan. Kemudian bertajali pada Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud, tidak terbakar. Kemudian ada juga yang bertajali dalam diri Nuh. Nah, ketika muncul air bah, Nabi Lut. Jadi kalau para nabi dan para rasul itu tajaliat kuasa Tuhan itu disebut mukjizat. Kalau orang-orang khawas dan khawasul khawas itu disebut dengan karomah. Orang-orang yang berkaromah, mata batinnya tajam, mata hatinya tajam, bahkan mata semestanya tajam, itu sesungguhnya disebut karomah karena berhasil mentajalikan al-basirnya Allah. Allah yang maha melihat bertajali di dalam dirinya, makanya tajam dia. Kemudian orangnya sakti karena sakral hatinya
kuasa Tuhan la haula wala quwata illa billah bertajalli di dalam orang-orang yang mempunyai karomah tersebut. Jadi karomah itu adalah bagian kecil dari tajalliyat kuasa la haula wala quwata illa billah itu tadi. Nah, ketika meninggal dalam keadaan utuh, dalam husnul khatimahnya, Allah bertajalli di dalam orang tersebut. Daya roh aja. Roh itu karena berasal dari ruhullah yang langgeng, akhirnya daya roh itu karena saking seringnya diolah, dia akan membuat tubuh ini awet. Tuh, kemudian mentajalikan sirnya karena tubuh ini dulu sering untuk merasakan Tuhan di dalam hatinya. Hati itu kan tetap bagian dari raga, maka bertajaliyah sirullah, bertajaliyah nurullah di dalam diri. Jadi orang yang utuh itu adalah ketika orang yang utuh ketika dikuburkan beratus-ratus tahun itu karena tajalliyat Allah ada di dalam orang tersebut, kayak gitu. Nah, akhirnya ketika sang sukma pulang kepada sang maha awal akhir, tubuh ini masih terjaga, kayak gitu Kang Parmen. Jadi tajalliyat itulah yang bisa membuat sang tubuh hamba Tuhan utuh. Nah, kalau di dalam ilmu tarekat kita itu kan ada makomat-makomat tubuh ketika kita meninggal. Yang satu lebur dengan bumi, yang satu utuh, yang satunya akan dibawa naik kepada alam kurbah. Itu istilah Jawa nih, manuk gondol suso, kayak gitu. Itu kita hanya membahas logika praktis saja ya. Tapi itu kalau kita bedar ilmu lakunya gimana, ya itu nggak bisa kita bedar di sini. Itu hanya ilmu rahasia yang nanti kita berikan kepada orang yang memang sudah layak untuk mendapatkan ilmu-ilmu itu, Kang Parman. Terutama itu biasanya di suluk nanti. Kan ada dzikir, ada suluk. Nah, semuanya itu adalah makom-makom di dalam kita bertirakat atau memperjalankan diri kita kepada Allah. Gitu, Kang Parman. Contoh betul. Ya. Berarti secara terkait berarti ada laku khusus gitu ya, Romo ya? Ada ya? Ada. Tapi orang yang memberikan laku khusus itu, mengijazahkan itu, dia benar-benar nyambung ke hadirat Nabi Muhammad SAW. Kayak gitu Kang Parman. Ada lakunya kayak gitu, ada. Cuman mungkin hanya beberapa orang yang nanti diberikan ijazah ilmu itu. Ada laku khusus. Lah, laku khusus ini harus didorong dengan kemauan yang khusus, tirakat yang khusus dari orang-orang yang diberi ijazah tersebut. Akhirnya ilmunya sudah khusus, gurunya juga khusus, orangnya pun juga khusus. Nah, akhirnya kemudian berproses secara khusus dan ngapunten, istiqomahnya pun dia mempunyai kekhususan tersendiri. Kan kadang ilmunya khusus, ning kok ora istiqomah, ya sama aja. Jadi memang dia itu kebetulan atas ridho Allah mempunyai perangkat-perangkat yang lengkap untuk bisa menembus ke makom yang kita sebut dari awal tadi gitu Kang Parman. Ada orang yang punya laku khusus, karomahnya pun khusus. Nah, makanya disebut ada orang am, orang umum, ada orang khawas khusus, ada yang khawasul khawas. Tapi itu nanti ranahnya ada di dalam perjalanan yang sangat
dirahasiakan dalam sebuah majelis gitu. Dan di majelis kita itu termasuk ajaran-ajaran yang tidak sembarangan kita bedar di muka umum kayak gitu, Kang Parman. Ya, nanti Ibu. Paham ya? Berarti di satranya berarti lengkap itu ya, Rom? Insya Allah ada. Ya, kalau ajarannya ada, kalau dikatakan lengkap nanti nanti kita mengunggulkan majelis kita sendiri. Yang jelas ada, cuma nanti ada jenjang-jenjang tertentu supaya orang itu bisa masuk ke situ, kayak gitu. Ya ada. Memang ada jalurnya ke situ. Ada jalurnya, ada di situ, ada lakunya, ada ilmunya pun ada, ijazahnya pun ada. Ada. Cuman masalah berhasil itu hakullah. Karena yang penting kita mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, yang memberikan hasil jadi atau enggak tetap hak prerogatifnya Allah gitu.